Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada sesi yang ke-8 ini kita akan membahas sejarah Rasulullah di periode Mekah. Periode Mekah adalah periode yang dimulai setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasulullah dalam peristiwa Bi'tsah dan berakhir dengan peristiwa hijrah, yaitu berpindahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Setelah dilantik menjadi nabi yang ditandai dengan turunnya 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Akan tetapi dakwahnya ini dilakukan oleh beliau secara sembunyi-sembunyi. Semua sejarawan sepakat bahwa orang yang pertama-tama memeluk Islam adalah Sayyidah Khadijah dan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian besar sejarah juga menulis bahwa di periode awal ini sejumlah sahabat yang memeluk Islam adalah Zaid bin Harithah, diantaranya adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Waraqah bin Naufal, Zubair bin Awam, Abu Dzar al-Ghifari, Umar bin Ambasah, dan Sa'id bin Al-As. Ada sebagian yang lain juga yang mengatakan bahwa sahabat besar seperti Bilal bin Rabah juga masuk Islamnya di periode ini. Total pengikut Rasulullah di masa 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi di periode Mekah itu adalah sekitar 63 orang. Pada periode dakwah secara sembunyi ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang yang secara terbatas itu untuk meninggalkan penyembahan patung berhala dan menyuruh mereka untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Praktik ibadah yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah sholat. Jumlahnya hanya 2 rakaat dalam sehari. Tak lama berselang perintahnya berganti dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat dalam sehari. Tapi itu dikhususkan bagi yang sedang menetap, sedang berada di satu kota. Dan adapun bagi para musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, maka tetap tugasnya, kewajibannya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat. Ibarat sholat seperti ini kan saat itu Rasulullah masih dalam situasi melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga ibadah sholatnya pun tidak secara terang-terangan disampaikan di depan umum. Tidak ada ya seperti gitu. Karena itu maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah, dan juga para orang-orang yang pertama-tama memeluk agama Islam itu, mereka melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi di celah-celah gunung dan di tempat yang jauh dari lalu lalang masyarakat. Dakwah secara sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun ya, dan setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk melakukan dakwah secara terbuka. Nah, perintah itu muncul melalui firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Atau sebenarnya yang disebut dengan wahfidh janahaka limanittaba'aka, itu wahfidh janah itu kan artinya 2 sayap. Wahfidh itu artinya adalah rentangkan kedua sayapmu untuk orang-orang yang mengikutimu. Apa yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan merentangkan kedua sayapmu? Itu digambarkan seperti seekor induk ayam ketika punya anak yang masih kecil, anak-anaknya itu yang baru menetas, dan induk ayam ini akan memberikan perlindungan kepada anak-anaknya yang masih lemah itu dengan cara merentangkan sayapnya. Jadi Rasulullah di sini diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat, artinya mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, dan itu selaras dengan
perintah untuk memberikan perlindungan kepada para pengikutnya, jadi kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini artinya apa? Artinya Rasulullah mulai tampil ke depan, menyampaikan, disuruh untuk tampil ke depan dan menyampaikan ajaran Islam dan berani berdebat dengan siapapun juga terkait dengan kebenaran ajaran agama itu. Nah, upaya Rasulullah untuk memperluas Islam kepada yang lain secara terang-terangan itu dan tampil menjadi orang yang terdepan untuk memberikan pembelaan terhadap para pengikutnya yang masih lemah, yang masih dalam keadaan kekhawatiran, yang masih takut dikarenakan agama baru yang mereka anut ya. Nah, untuk fa'in asauka, seandainya mereka mendurhakamu atau menentangmu, maka katakanlah faqul inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Nah, Ibnu Ishaq menulis ya, setelah turunnya ayat Asy-Syu'ara ayat 214 itu, setelah ayat tersebut turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, wahai Ali, Allah berfirman kepadaku supaya aku mengajak sanak kerabat dan familiku untuk menyembahnya. Maka untuk itu potonglah seekor kambing, sediakan beberapa potong roti dan beberapa liter susu. Kemudian Ali pun melakukan apa yang dia katakan Rasulullah, dan pada hari itu sekitar 40 orang dari anak keturunan Abdul Muttalib datang dan semuanya merasa kenyang dari makanan yang telah dihidangkan. Nah, setelah makanan dihidangkan dan selesai disantap, Rasulullah memulai pembicaraannya. Akan tetapi tak lama setelah Rasulullah memulai pembicaraannya, pembicaraan Rasulullah langsung dipotong dengan mengatakan, hati-hati ini, kalian semua hati-hati, kalian semua sedang disihir oleh Muhammad. Maka majlis pun tiba-tiba saja bubar. Kemudian di hari yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengundang mereka dan akhirnya mampu menyampaikan kata-katanya, wahai keturunan Abdul Muttalib, aku tak menduga ada dari orang Arab yang membawa sesuatu kepada kaumnya lebih baik dari apa yang aku bawa kepada kalian. Aku membawa kalian kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah di awal-awalnya menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau itu kepada yang lainnya itu adalah sesuatu yang orang-orang Arab akan meyakini bahwa apapun yang disampaikan Rasul itu adalah sebuah kebaikan, karena selama ini Abdul Muttalib itu adalah dikenal sebagai tokoh yang sangat baik, sehingga apapun juga yang dibawa oleh anak keturunan Abdul Muttalib itu adalah kemaslahatan buat masyarakat. Selama ini demikianlah reputasi yang dimiliki oleh keturunan Abdul Muttalib. Karena itu, maka ketika Rasulullah menyampaikan yang pertama-tama menegaskan kepada para kerabat-kerabatnya itu tentang reputasi tersebut, dan Rasulullah mengatakan bahwa aku sebagai cucu dari Abdul Muttalib, bahkan bisa disebut sebagai cucu kesayangan Abdul Muttalib, membawakan beberapa hal yang itu terkait dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Masih terkait dengan peristiwa perjamuan makan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan dakwahnya kepada kerabat terdekat itu, At-Tabari, sejarawan yang lain, menulis sebagai berikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya kepada sanak kerabat dan familinya, beliau berkata, siapa di antara kalian yang menolong dan membantuku dalam perkara ini, sehingga ia akan aku jadikan saudaraku, wasiku, dan khalifahku di tengah-tengah kalian. Semua diam ya. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa itu adalah pertanyaan yang disampaikan sampai 3 kali. Nah, di kesempatan yang ketiga itulah kemudian Ali berdiri dan berkata, ya Rasulullah, orang itu adalah aku. Nah, jadi aku adalah orang yang siap untuk membantu dan menolong Rasulullah dalam perkara dakwah ini. Kemudian Nabi bersabda, hadza Ali wasi wa khalifati mim ba'di. Ini adalah wasiku, ini adalah Ali, wasiku, penerima wasiatku, dan khalifahku di tengah-tengah kalian. Dengarkanlah kata-katanya dan taati perintahnya. Kalau dalam peristiwa dalam buku sejarah yang lain, saat itu Abu Lahab tertawa terkekeh-kekeh mendengar bagaimana Imam Ali yang saat itu masih berusia sekitar 16 tahun atau 17 tahun, sebagian 18 tahun atau 15 tahun, antara 15 tahun sampai 17 tahun, itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai
pemimpin pengganti Rasulullah. Dan Abu Lahab mengatakan mengatakan kepada Abu Talib yang juga hadir di dalam perjamuan makan itu, wahai Abu Talib, lihat bagaimana keponakanmu menyuruhmu untuk mentaati anakmu sendiri. Nah, itu dianggap sebagai sebuah aib ya. Nah, kemudian ada peristiwa yang lain di satu kesempatan Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Sofa dan berpidato ditujukan kepada orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Wahai manusia, jika kukatakan bahwa sejumlah besar tentara sedang bersembunyi di balik gunung dan siap menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Di riwayat yang lain disebutkan, yang disebutkan Rasulullah itu bukan tentara, akan tapi ada sekelompok tentaranya disebutkan secara khusus, yaitu tentara berkuda gitu, yang siap untuk menyerang kalian yang saat ini bersembunyi di balik bukit. Kemudian mereka yang saat itu ada di sekitar bukit Sofa menjawab, tentu kami mempercayaimu karena engkau selalu mengatakan yang benar. Lalu Rasulullah SAW berkata, Tuhan telah memerintahkanku untuk mengingatkan kalian, orang-orang terdekatku, bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan mengundang amarahnya, dan aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menolongku, meskipun kalian adalah orang-orang dari kaumku sendiri. Jadi maksudnya ketika Rasulullah mengatakan di balik bukit itu ada ancaman, dan kemudian mereka percaya, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa di balik kehidupan ini ada ancaman, yaitu ancaman kemurkaan dari Allah bagi siapa saja yang menentang perintah Allah. Nah, ketika para pembesar Quraisy merasa khawatir dengan jumlah kaum muslimin yang kian bertambah, mereka datang menghadap Abu Talib. Mereka meminta Abu Talib untuk melarang aktivitas dakwah keponakannya itu. Bahkan mereka meminta Abu Talib agar Muhammad SAW diserahkan kepada mereka untuk mereka bunuh, dan sebagai penggantinya Abu Talib berhak mengambil Umarah bin Walid, seorang pemuda tampan dan cerdas. Abu Talib dengan tegas menolak permintaan mereka itu. Di Mekah, seluruh kabilah Quraisy terikat dalam satu perjanjian, sehingga mereka tidak dapat membunuh Nabi ataupun sekedar melakukan serangan fisik, karena tindakan itu akan memicu perseteruan dengan Bani Hashim. Jadi karena ada perjanjian yang sangat kuat yang sudah berlaku selama ratusan tahun di antara kaum Quraisy, maka dan Bani Hashim itu adalah kaum yang sangat terhormat di kalangan orang-orang Quraisy, banyak pengikutnya, banyak yang merasa berutang budi dengan keberadaan Bani Hashim, banyak yang merasa tertolong, sehingga seandainya ada serangan fisik saja, apalagi kalau sampai membunuh Nabi yang merupakan tokoh, merupakan bagian dari Bani Hashim, maka bisa dipastikan akan terjadi malapetaka yang besar, perseteruan yang dahsyat di antara orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, pertentangan mereka kepada Nabi hanya sebatas menjelek-jelekan atau menteror Nabi. Namun kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan yang tidak mempunyai pelindung, seperti bahwa dia bukan warga Quraisy dan bukan para budak, mereka benar-benar menyiksanya. Dengan semakin bertambahnya jumlah kaum muslimin, permusuhan dan pertentangan kaum Quraisy kepada kaum muslimin semakin tajam. Penindasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam bagi Nabi adalah hal yang sangat menyakitkan hatinya. Dengan terpaksa akhirnya Nabi menyuruh sebagian dari mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah agar kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Itu kalau sekarang adanya itu daerah Ethiopia ya, di Afrika. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 setelah Bi'tsah, atau tahun ke-7 atau tahun ke-8 ya, sebelum hijrah. Setelah perkembangan Islam yang meningkat di Mekah, akhirnya orang-orang Quraisy memutuskan untuk menekan Rasulullah dan juga Bani Hashim dari sisi ekonomi dan sosial. Mereka menulis surat perjanjian yang isinya adalah larangan untuk menikah dengan Bani Hashim. Mereka juga sepakat untuk tidak melakukan aktivitas jual beli atau bantuan apapun, tidak memberikan bantuan apapun kepada Bani Hashim. Perjanjian itu mereka tulis dan mereka gantungkan di dinding Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terpaksa menjalani kehidupan mereka di lembah yang bernama Syi'ib Abi Yusuf, yang kemudian dikenal dengan nama Syi'ib Abi Thalib. Setelah 3 tahun berlalu, dari tahun 7 hingga tahun ke-10 Bi'tsah, kehidupan yang sulit itu berakhir setelah secara ajaib surat perjanjian kabilah-kabilah Quraisy itu hancur dimakan rayap. Di tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW mengalami peristiwa duka berupa wafatnya 2 orang yang sangat ia cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan juga Abu Talib. Rasulullah menamai tahun tersebut dengan nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dan di tahun yang sama Rasulullah mengalami peristiwa spiritual yang sangat terkenal, yaitu Isra dan Mi'raj.
Dalam peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan arwah para nabi. Kepada beliau juga diperlihatkan situasi di surga dan neraka yang kelak akan dialami oleh umat manusia di alam akhirat. Satu peristiwa sejarah penting lainnya adalah kepergian Rasulullah ke Taif setelah peristiwa Amul Huzn dan Isra Mi'raj. Nabi pergi melakukan perjalanan ke Taif untuk menarik simpati penduduk kota tersebut. Tapi penduduk masyarakat Taif tidak bertindak baik kepada Nabi dan beliau pun akhirnya kembali ke Mekah. Nah, setelah 12 tahun atau 13 tahun berlalu menjalani tugas dakwah di Mekah, jumlah kaum muslimin warga Mekah terus bertambah hingga mencapai lebih dari 200 orang. Situasi ini membuat kaum musyrikin Quraisy semakin kalap dan siap menjalankan skenario paling akhir dan paling berbahaya, yaitu membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, nama Islam semakin harum dan tersebar hingga ke kota dan kawasan di Jazirah Arab, termasuk Yathrib yang nanti namanya berubah menjadi Madinah. Adanya permintaan dari warga Yathrib agar seluruh kaum muslimin berpindah ke kota itu menjadi awal dari peristiwa hijrah yang menandai berakhirnya dakwah periode Mekah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.